Jika iya pun, semoga tidak mengganggu. Keesokan harinya, aku kembali ke studio rekaman untuk melanjutkan proses rekaman lagu. Aku mulai merekam lagi. Dan kejadian yang sama terulang kembali. Seperti kemarin. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan kaca dari belakangku. Dan ada suara perempuan tertawa. Sangat jelas. Dan kondisinya saat itu, sejak kemarin pun, tidak ada perempuan di dalam studio atau di sekitarnya. Bulu kuduku mulai berdiri perlahan. Aku coba untuk tenang melanjutkan proses rekaman. Sampai astaga, pandanganku terkunci pada satu titik di depanku. Kulihat dari arah pantulan kaca. Di belakangku berdiri seorang perempuan. Iya, tepat di belakangku terlihat dari pantulan kaca ada seorang perempuan yang berdiri. Sangat jelas. Perempuan itu berambut panjang, menunduk menutupi wajahnya. Samar kulihat memang memakai pakaian putih. Mataku terkunci beberapa saat melihat ke arah sosok itu. Aku langsung membuang mukaku. Perlahan lagi, aku mulai bangkit untuk keluar dari dalam studio. Karena aku tahu ada yang tidak beres di dalam sana. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu keluar studio. Dan dari pantulan kaca yang tadi kulihat, sosok perempuan itu perlahan menghilang. Seperti asap. Dan tiba-tiba saja sosoknya tidak ada. Buru-buru aku langsung keluar dari studio itu. Mas Hadi yang berada di luar studio langsung bertanya padaku kenapa. Aku bilang, aku melihat sesuatu di dalam studio itu. Dan kejadian kemarin pun kuceritakan lagi. Aku mendengar suara ketukan dan orang tertawa. Mas Hadi coba menenangkanku. Dia bilang apakah mau dilanjutkan atau tidak. Mau tidak mau aku harus melanjutkannya. Dan aku beranikan diri lagi masuk ke dalam studio itu sendirian. Dengan jantung yang berdebar, aku kembali duduk dan bersiap melakukan rekaman selanjutnya. Kali ini, aku akan merekam vokal.
Headphone sudah terpasang. Aku sudah berdiri di depan mic. Dari headphone aku bisa dengar suara Mas Hadi yang berkata bersiap lagunya akan direkam. Aku memberikan jempol tanda siap. Dan ketika itu suara musik mulai mengalun di headphoneku. Dan baru saja aku akan bernyanyi, tiba-tiba astaga, aku langsung melempar headphoneku karena mendengar suara geraman di headphoneku. Aku langsung lihat kiri, kanan, belakang. Kondisi studio masih kosong. Aku lepas headphone, namun suara geraman itu masih terdengar. Dan ketika aku lihat ke atas, astaga, sebuah wajah sangat besar muncul menembus dari langit-langit studio. Wajahnya penuh dengan bulu hitam besar, matanya merah dan giginya bertaring. Aku membelalakan mata, aku tak percaya dengan apa yang kulihat tepat di depanku itu. Sampai tiba-tiba saja ada yang menarikku keluar. Dan itu adalah Mas Hadi. Mas Hadi coba menenangkanku. Aku bilang aku melihat sosok hitam besar, hanya kepalanya saja yang menyembul dari langit-langit studio itu. Mas Hadi pun percaya dengan apa yang kulihat, karena beliau juga pernah melihatnya di studio itu. Konon itu adalah sosok penunggu di studio rekaman itu. Lanjut, Mas Hadi pun menceritakan bahwa studio ini memang sering banyak penampakan-penampakan. Tidak hanya sosok hitam besar itu, ada juga sosok perempuan. Dan kadang terlihat sekelebat hitam melewat dengan cepat. Katanya beberapa kali studio itu pernah dibersihkan, tapi sosoknya cukup kuat dan enggan untuk pindah. Katanya ada sesuatu yang tertanam di studio itu yang membuat mereka tidak bisa diusir kemana-mana. Setelah kejadian itu, selanjutnya ketika aku rekaman, aku minta ditemani teman-temanku agar suasana lebih ramai. Dan ya, hal-hal seperti itu hilang dari pikiranku. Sebuah pengalaman yang tidak bisa kulupakan sampai hari ini.